Saudaraku sekalian, setiap hari kita tidak jarang, maksud saya hampir setiap hari, kita bisa menghadapi keraguan di dalam hati. Apakah kita mau mempersembahkan segenap hidup kita atau sebagian hidup kita? Hal ini pasti dialami oleh saudara-saudara yang haus dan rindu untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Menyerahkan diri sepenuh kepada Allah itu bukan hal yang mudah. Dulu kita pikir dengan menjadi mahasiswa sekolah tinggi teologi dan berjanji berkomitmen untuk full timer sebagai pendeta, berarti kita sudah menyerahkan diri kita sepenuh. Ternyata penyerahan diri sepenuh kepada Allah itu tidak ditandai dengan hal tersebut. Mereka yang memiliki usaha atau pekerjaan sekuler meninggalkan usaha, bisnis, pekerjaan sekuler, lalu menjadi hamba Tuhan atau pendeta, merasa sudah menyerahkan diri sepenuh. Pokoknya kalau sudah full timer, tidak memiliki pekerjaan sekuler berarti full timer. Itu juga berarti telah menyerahkan hidup sepenuh bagi Allah. Ini salah, saudara. Belum tentu, saudara. Menyerahkan diri sepenuh kepada Allah itu ditandai dengan kesediaan untuk hidup hanya menikmati Tuhan sebagai kebahagiaan. Itu satu-satunya ciri yang paling jelas. Sebab kalau seseorang benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan, maka Tuhan juga menjadi satu-satunya kehormatan, kemuliaan. Apapun keadaan hidup kita, apapun penilaian orang terhadap kita, mestinya tidak membuat kita menjadi terganggu, saudara. Nah, kita masih terganggu, ya saudara, kalau kita punya keadaan yang menurut kita tidak nyaman. Apakah karena kita belum punya uang cukup, atau karena kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, maka kita merasa bahwa kita kurang memiliki kebahagiaan. Atau karena orang menilai sesuatu terhadap kita yang penilaian itu negatif, merusak nama baik kita atau membunuh karakter kita, lalu kita merasa tidak bahagia. Hal itu menunjukkan bahwa kita belum menyerahkan hidup kita sepenuh bagi Allah. Mari kita belajar, saudara, hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menasehati kita agar kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Apapun keberadaan kita hari ini, jangan sampai itu mengganggu kita. Ya, apapun penilaian orang terhadap diri kita, kiranya itu tidak mengganggu kita. Itulah sebabnya tadi saya katakan tidak mudah, saudara. Kita harus bertumbuh dewasa dan terus belajar untuk bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan kita satu-satunya. Itu berarti Tuhan adalah kehormatan kita, Tuhan adalah kemuliaan kita.
Jika demikian, saudara, kita akan baru bisa memperlakukan, memandang, bersikap bahwa Tuhan itu termulia dalam hidup kita. Atau tepatnya satu-satunya yang mulia. Jika kita menjadikan Tuhan satu-satunya yang mulia, maka kita baru bisa menyembah Tuhan. Menyembah, proskuneo, artinya memberi nilai tinggi Allah. Yang dalam bahasa Ibraninya sakah, yang artinya tunduk. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah dan menghargai Dia, memberi nilai tinggi Allah kalau kita ternyata belum menjadikan Dia yang termulia dalam hidup ini atau satu-satunya yang mulia di dalam hidup ini, saudara. Nah, ini yang menjadi persoalan besar dalam hidup kita, saudara. Banyak orang merasa sudah menyembah Tuhan karena mengucapkan kata-kata atau kalimat penyembahan. Padahal penyembahan itu bukan sekedar syair lagu, alunan musik, tetapi sikap hati kita. Dan Allah pasti merasa dirinya dimuliakan, dipuja, disanjung, dihormati kalau kita menjadikan Allah satu-satunya yang membahagiakan kita. Saudara, saya mengatakan ini bukan berarti sudah sempurna. Tadi sudah saya katakan, kita setiap hari atau hampir setiap hari, jujurnya setiap hari kita diperhadapkan kepada keraguan, menyerahkan diri sepenuh kepada Allah atau tidak. Kita menghadapi banyak masalah, tekanan, kebutuhan. Apakah bisa dengan keadaan seperti ini kita merasa bahagia, merasa sejahtera, aman, lengkap, utuh? Apakah bisa? Nah, itu kita ragu-ragu, saudara. Mestinya kita yakin bisa. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, selama kita masih ada dalam persekutuan dengan Allah, kita adalah orang-orang yang lengkap, yang utuh, yang mestinya kita bahagia. Itulah sebabnya bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya dalam setiap waktu. Dan firman Tuhan juga mengatakan ucapkan syukur dalam segala hal. Artinya tidak ada hal yang tidak kita ucapkan. Tidak ada satu hal pun yang karenanya kita tidak mengucap syukur. Ya. Kita menghadapi kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan waduh banyak masalah, saudaraku. Seringkali kita menjadi mumet, saudara. Kalau sudah mumet nanti gampang emosi. Kalau sudah gampang emosi, ngomong bisa sembarangan, ya saudara. Tidak stabil. Kita tidak memuliakan Allah. Nah, untuk orang-orang seperti saya yang memimpin doa, menyampaikan firman, dibutuhkan ketenangan hidup, kedamaian walaupun di tengah-tengah badai, supaya bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menyampaikan isi hatinya kepada jemaat. Kuasa kegelapan tentu tidak ingin hidup saya tenang, aman, damai. Maka sering saya terguncang-guncang oleh berbagai masalah. Tetapi bersyukur dengan nasihat firman Tuhan ini, saudaraku. Bersukacitalah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala perkara. Dan ini yang menasehati kita agar kita tetap menikmati kebahagiaan di tengah-tengah situasi apapun. Karena Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan kita. Kita bersyukur karena kita diberi Tuhan pendampingan. Dan pendampingan itu nyata di dalam kehidupan kita hari ini, yang menggerakkan kita untuk bisa bangun pagi dan berdoa tanpa absen.
Apakah kita ada, maksud saya apakah saya di Jakarta atau di luar kota, tetap saya mengadakan doa pagi. Kecuali nanti kalau saya di wilayah Eropa misalnya, di sana jam 1, jam setengah 2 pagi, jam 2 pagi maksudnya. Nah mungkin kalau saya memaksa diri saya bisa sakit, saudara. Saya rencana mau memaksa diri walaupun saya di Eropa atau di mana ya, saya mau memaksa diri. Tetapi saya pikir-pikir jangan. Tubuh saya juga tetap tubuh yang masih ada di bumi dengan segala kerentanannya. Ya, itu baru saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Tapi kita tetap akan mencari Tuhan lewat doa pagi, juga doa puasa. Karena kita mau membenahi diri bagaimana mencapai kehidupan rohani yang dewasa, perubahan hidup. Ya, jujur saja kan kita sering menjadi marah, uring-uringan, upset, ya, menghadapi berbagai masalah. Sehingga kita tidak memuliakan Allah, tepatnya tidak menghormati Allah yang maha besar, yang maha besar, yang dengan mudah menyelesaikan masalah kita kalau mau. Tapi Tuhan sering membiarkan itu supaya kita bergantung kepadanya dan melekat kepadanya. Kita buang semua keraguan. Kita percaya bahwa rambut kepala kita pun terhitung, ditandai, artinya Allah begitu memperhatikan kita. Kita harus membuang semua keraguan karena Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita. Ya, Immanuel, Immanuel, Allah serta di dalam kita. Immanuel, Immanuel, Immanuel namanya. Namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Allah beserta, Allah beserta. Amin. Di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Hari ini kami mulai belajar Bapa, tidak ragu-ragu Engkaulah kebahagiaan kami satu-satunya. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan bisa menjadikan Engkau satu-satunya kebahagiaan kami. Apapun yang terjadi, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu dan mempercayai bahwa kami aman dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur untuk doa bersama ini, untuk kebenaran nasihat firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, nanti sore jam 6 waktu Indonesia Barat, 18 waktu Indonesia Barat, saya mengundang saudara untuk hadir di Mall Arta Gading lantai 5 mengikuti Batak Bermazmur. Percayalah, saudara akan diberkati. Tuhan akan melawat melalui puji-pujian dan pemberitaan firman Tuhan. Tentu bagi yang di Jakarta dan sekitarnya, tapi bagi yang di luar kota Jakarta, di luar negeri, saudara mengikuti lewat Truth ID. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.